makin aware ya kalau ada hal-hal yang ternyata itu berpengaruh dan itu berarti kita masih ada luka di dalam. Jadi kita lebih waspada minggu yang lalu. Nah, kita minggu ini dalam edisi yang family killer. Nah, Coach Suardi, selamat malam, Coach. Selamat malam, Sis Melda. Selamat malam semua. Apa kabar? Kita rindu semua dalam keadaan baik, sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Iya, Coach. Ini menarik nih, Coach. Minggu ini hari ini kita akan bahas tentang family killer. Nah, mengapa family, Coach? Boleh dijelaskan ya, Coach? Ya, karena kita tahu ini apa ya, wounded and scared soul atau jiwa yang terluka dan ketakutan. Waktu kita diskusi minggu lalu, kemudian sesudah diskusi banyak yang bertanya-tanya ya. Dan umumnya memang kalau kita lihat itu yang dampak pertama itu kan di dalam pribadi kita, di dalam keluarga. Nah, episode yang kedua ini kita khusus berbicara mengenai wounded and scared soul, mengenai family, sebenarnya family relationship killer ya. Jadi pembunuh hubungan keluarga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa keluarga ini sangat penting dan umumnya jiwa yang terluka itu luka yang pertama didapat itu juga kebanyakan itu dari keluarga dan ketakutan-ketakutan itu muncul ketika mereka masa kecil ya ketika bertumbuh dalam keluarga. Nah, baik kita akan lihat sama-sama, kita akan diskusikan malam hari ini mengenai tema ini ya. Jadi wounded scared soul about family killer ya. Jadi kita coba lihat, udah keluar ya semua. Nah, tadi pertanyaan yang Melda juga tanyakan, mungkin juga teman-teman tanyakan, kenapa berbicara mengenai family ya? Karena kita tahu family ini sangat-sangat penting. Kenapa keluarga menjadi penting? Ya, kita tahu kita semua itu apa? Berasal dari keluarga. Tidak ada satu pun di antara kita yang hadir malam hari ini tidak berasal dari keluarga. Kalau tidak itu berarti manusia super, manusia yang tiba-tiba jatuh dari langit ya. Jadi kita pada umumnya berasal dari keluarga, berasal dari seorang ayah, seorang ibu ya. Nah, kita juga tahu kita bertumbuh, belajar dalam keluarga. Jadi kenapa kita berbicara mengenai wounded ini, mengenai scare, ketakutan itu yang hubungannya dengan keluarga. Tentu ini sangat-sangat penting. Nah, kita berbicara dulu dalam keluarga karena semuanya itu dimulai dari keluarga. Nah, saya juga ambil dari firman Tuhan malam hari ini. Ya, kita tahu ketika Tuhan Yesus itu pertama sekali mengadakan mujizatnya itu kan di perkawinan di Kana. Saya bacakan aja ya. 2 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Pada hari ketiga ada apa? Perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Dan dikatakan di ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, saya percaya semua udah sering dengarkan khotbah-khotbah mengenai perkawinan di Kana. Bahkan kalau orang ke Israel sekarang itu ada juga yang mungkin dia bilang supaya dikuatkan lagi hubungan suami istrinya, minta lagi pemberkatan nikah di Kana ya. Jadi ini kenapa ini begitu terkenal? Karena kita tahu di ayat 11 dikatakan apa? Dengarkan ya, saya bacakan Yohanes pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu melakukan tanda pertama itu perkawinan di Kana. Jadi itu juga tanda isyarat buat kita bahwa pentingnya perkawinan dan keluarga itu. Ya, dan kita tahu semuanya berasal dari keluarga ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita berbicara malam hari ini khusus keluarga. Karena keluarga yang banyak sekarang masalah-masalah yang terjadi. Baik buruk dampak utamanya adalah keluarga. Jadi kalau keluarga kita baik, ya dampaknya tentu baik. Kalau buruk, ya dampaknya juga buruk kepada anak-anak kita semuanya. Nah, umumnya kan kita rindu apa? This is my home. Ini saya selalu rindukan anak-anak berbicara. Dia bangga dengan rumahnya. Jadi kalau dia masih kecil itu dia cerita sama teman-temannya, this is my home, rumahku. Ya, this is my family. Dia bangga dengan ayah ibunya. Tentu ini kerinduan kita semua. Bahwa anak-anak kita tuh bangga dengan keluarganya, bangga dengan rumahnya. Kenapa ini saya angkat? Karena banyak kadang-kadang anak-anak itu nggak mau pulang ke rumah. Dia bilang, saya stres di rumah, Pak. Selalu pulang itu tidak ada rasa damai, ayah ibu bertengkar, ya selalu banyak keluh kesah, banyak
cerita-cerita dan juga ketakutan-ketakutan. Nah, kita mau rindu bahwa malam hari ini kita kembalikan, this is my home. Ini rumahku, dia bangga. Begitu pulang sekolah, ingin pulang cepat-cepat ketemu ayah ibunya. Ingin di rumahnya karena dia merasa rumahnya itu aman, nyaman. This is my family ya. Nah, sebagai orang tua, ayah, ibu, tentu kita rindu apa? Ini kerinduan setiap kita. Saya percaya kita semuanya rindu. Nah, keluarga itu sangat penting. Bahkan di Alkitab pun itu dipersyaratkan selalu mengenai keluarga. Saya bacakan ya supaya kita tahu kenapa keluarga ini. Saya tahu Anda semua tentu tahu itu sangat penting. Tapi ini lebih menguatkan karena firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Nah, di 1 Timotius pasal 3:2 dikatakan apa? Soal karena itu penilik jemaat itu gembala ya biasanya ya, penatua-penatua. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan dan suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi ini persyaratannya, saya nggak usah bacakan. Cuma saya mau ambil angka hari ini bahwa penilik jemaat pun itu selalu berbicara keluarga, suami dari satu istri. Ya, kemudian apalagi dikatakan di sini seorang kepala keluarga, perhatikan ya, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bahkan ayat 5 lebih keras lagi, jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah. Nah, saya biasa katakan bahwa ini seperti sertifikat ya. Jadi kalau kita mau mengurus jemaat Tuhan, mau mengurus organisasi, yayasan apa, harus lulus dulu menjadi kepala keluarga. Jadi kalau kayak mau jadi seorang pendeta harus sekolah teologi S1. Jadi ini juga harus lulus. Ada sertifikat bahwa dia sudah lulus sebagai kepala keluarga baru mengurus. Jadi sangat-sangat penting keluarga itu. Nah, disinilah kita tahu bahwa Tuhan itu menginginkan semua keluarga yang bahagia, yang bisa mengurus dengan baik anak-anaknya, sopan semuanya. Ya, yang tadi kita udah bacakan. Keluarga yang bahagia itu tentu kita tahu yang penuh kasih dan damai. Ini yang tentu kita rindu, betul nggak ya? Yang penuh kasih dan damai, apalagi tentu kita rindu bahwa anak-anak kita semuanya sukses, sehat, pintar. Pasti ini yang kita rindukan. Tetapi sekarang pertanyaannya kepada kita semua, kenapa banyak yang enggak bahagia? Ini yang akan kita diskusikan malam hari ini. Kenapa banyak yang enggak bahagia? Dan yang lebih parah lagi, bahkan berpisah dan bercerai. Ya. Nah, ini yang kita akan sama-sama diskusikan, Sis Melda, malam hari ini. Kenapa kita berbicara keluarga? Karena kita tahu tema utamanya adalah wounded and scared soul, yaitu jiwa yang terluka dan yang ketakutan. Yaitu mungkin Sis Melda, saya bisa jelaskan kenapa kita berbicara mengenai keluarga. Baik, Coach. Menyambung dari statement Coach yang terakhir tadi, Coach. Kenapa ada keluarga yang nggak bahagia, bahkan ada yang berpisah, bercerai, tadi seperti bertengkar, jadi nggak ada damai sejahtera. Jadi apa penyebab semua ini, Coach, sehingga hal ini terjadi dalam keluarga, Coach? Ya, tentu ada penyebabnya ya. Nah, kita tahu kita rindu bahwa keluarga kita itu bahagia, tapi kenyataannya kan banyak nggak bahagia, bahkan berpisah, bercerai, dan anak-anak yang menjadi korbannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penyebabnya. Kita lihat dulu ya. Saya percaya mungkin sebagian juga udah tahu, tapi kita dari sana kita melangkah perlahan-lahan supaya kita bisa lebih sistematik ya melihatnya satu persatu. Nah, kita lihat apa penyebab utama terjadinya perselisihan keluarga. Yang saya pakai tema subnya hari ini adalah family relationship killer ya. Nah, kita lihat bahwa yang pertama itu terjadi adalah tentu seperti tema utama kita, wounded and scared soul. Atau dengan kata lain, karena adanya jiwa yang terluka dan ketakutan, baik istri maupun suami. Dan seperti minggu lalu kita sama-sama diskusikan, kita sama-sama sharekan bahwa tidak ada seorang pun yang imun dari ini. Ini penelitian ya. Memang ada bahwa agak ringan, ada yang sedang-sedang, ada yang parah. Tapi semua pernah ada jiwa yang terluka dan ketakutan. Nah, cuma yaitu intensitasnya atau berat ringannya itu ada yang sangat ringan, bahkan ada yang sudah sembuh sama sekali, tapi ada yang setengah, ada yang sangat parah. Nah, jadi ini penyebab utamanya. Pertama, karena adanya jiwa yang terluka baik suami maupun istri. Nah, kemudian ada tombol luka yang ditekan ketika terjadi perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Karena tombol luka itu tertekan.
Jadi pas dipencet. Jadi kita punya luka-luka. Jadi biasanya kita katakan itu push button. Buttonnya di push. Jadi tombol lukanya itu kena tekan. Itu pasti apa? Lagu nyanyian lama akan bergema keluar. Otomatis dia akan bergema keluar ya. Nyanyian akan keluar. Nah, kemudian ketika lagu lama, kenapa saya pakai lagu nyanyian lama bergema? Karena biasanya kita itu, saya perhatikan pertengkaran yang terjadi dalam suami istri itu hampir-hampir mirip-mirip. Jadi kalau bisa ada yang sembunyi-sembunyi rekam, perkataan yang keluar dari suami maupun yang istri itu boleh dikatakan diulang-ulang saja, jadi lagu lama aja. Jadi kalau mereka udah saling marah, saling mengata-ngatai atau saling berdebat atau saling berselisih, itu perkataan yang keluar itu kurang lebih hampir sama, walaupun tidak 100% ya. Nah, saya katakan ini seperti dancing in the dark dimulai ya. Jadi berdansa, jadi dua itu sebenarnya lucu juga kalau direkam. Ketika mereka mendengar, ketika udah tenang ya, tentu udah selesai perselisihannya dengar rekamannya, itu pasti mereka merasa kok bisa begitu ya. Tapi itulah manusia. Rata-rata itu kadang-kala di bawah alam sadar kita bergerak sesuatu rekaman-rekaman yang tidak kita sadari begitu kita berperang atau kita berdebat atau kita saling memaki, itu otomatis keluar. Tidak sadar adanya paradigma saling melukai. Ya. Jadi ini kita tidak sadar adanya paradigma saling melukai yang tersembunyi di suami dan di istri. Nah, malam hari ini kita akan diskusikan sama-sama. Ya, kita minta tolong Tuhan juga memberkati, membuka hati pikiran kita. Karena ini yang kadangkala sangat-sangat melukai satu sama lain. Padahal sebenarnya itu umumnya suami istri itu kan pasti saling mencintai. Biasanya kan melewati masa-masa pacaran, perkenalan, ya pasti kerinduannya itu memulai suatu hubungan yang intim, yang indah, keluarga yang bahagia. Tetapi kenyataannya banyak sekali perselisihan, pertengkaran terjadi. Dan umumnya yang saya perhatikan itu juga hampir semua keluarga pernah bertengkar. Ya, walaupun tidak 100%, tapi hampir semua pernah berselisih, bertengkar. Nah, sayangnya ada paradigma yang tersembunyi ini tidak diketahui dan itu bercokol di dalam dan itu ada di bawah alam sadar kita dan itu pun dipakai oleh iblis untuk menghancurkan keluarga. Ini masalah yang paling tidak disadari oleh suami istri. Bahwa kita punya musuh memang kita bilang seperti singa, ya, berjalan berkeliling mencari mangsanya. Jadi kalau ada yang mulai bertengkar, dia akan membuat kita makin emosi. Kalau bisa makin saling melukai. Bukan apa yang dipertengkarkan sebenarnya yang terjadi. Jadi perhatikan ya, ada paradigma yang tersembunyi. Jadi sebenarnya apa yang dipertengkarkan itu bukan sesungguhnya yang terjadi. Nanti saya akan kasih contoh-contoh. Jadi bukan apa sebenarnya yang saling diungkapkan, itu sebenarnya hanya permukaan. Tetapi ada di bawah alam sadar kita, paradigma-paradigma yang saya katakan tadi itu ada luka, ada ketakutan. Nah ketakutannya itu apa? Itu yang dia sembunyikan. Nah sebenarnya apa yang diungkapkan itu bukan apa yang sesungguhnya yang ada di dalam soul, di dalam jiwanya. Tetapi itu hanya untuk membela diri, untuk mempertahankan lukanya dan ketakutannya. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu ya. Nah, jadi kita lihat penyebab-penyebabnya itu ternyata banyak. Saya ulangi lagi yang minggu lalu sedikit ya, supaya kita bisa nyambung ya, supaya masih ingat, karena udah 1 minggu udah lupa, jadi ini minggu lalu yang kita ungkapkan ya, ketakutan ya. Pengalaman pahit di masa lalu, ya, hubungan buruk dalam keluarga, ya, jadi penyebab semua itu kekecewaan, kegagalan, dibully, keletihan, kegersangan batin. Ini nanti kalau mau dengar rekamannya ada di YouTube ya. Keinginan yang tidak terpenuhi, pemahaman yang keliru, kemudian tertutup, agak minder. Nah, Alkitab juga mengingatkan kepada kita, ya, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan ya. Nah, kalau hidung ditekan, darah keluar. Ini Amsal ya. Nah, kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Jadi luka itu ditekan, itu pasti marah, sakit dong. Makanya pertengkaran timbul. Itu intinya yang saya ambil. Jadi apapun yang ada itu ditekan, itu akan muncul keluar. Nah, biasanya ini juga minggu lalu punya ya, ketakutan itu yang tidak kelihatan, ada internal. Nah, internal ketakutan itu apa? Karena dia paling takut apa? Ketakutannya itu jangan sampai saya dipandang rendah. Kita semua pasti tidak mau dipandang rendah, tidak mau dianggap bodoh. Ya, dan itu yang umum ini yang saya kasih kelihatan dulu ya. Kemudian orang itu tidak mau, kita juga tidak mengerti, tidak dihargai. Semua orang ingin berarti kamu itu mengerti, kamu itu minta dihargai.
Dari ketakutan-ketakutan itu jangan sampai orang menganggap itu saya tidak mengerti, saya dianggap bodoh, dan mereka itu takut tidak dihargai, dan takut juga seakan tidak tahu apa-apa, takut disepelekan, kemudian takut dilecehkan, takut dibiarkan, takut ditinggalkan. Ketakutan-ketakutan ini ada dalam diri kita yang terluka. Takut ditolak, takut dimusuhi, takut disalahkan, takut ditekan. Itulah ketakutan-ketakutan penyebab-penyebab yang muncul ya. Nah, ini yang mungkin yang bisa saya sharekan, Sis Melda, apa yang terjadi ya, penyebab-penyebabnya itu mungkin ya. Silakan kalau ada nanti boleh ditulis ya, nanti boleh bertanya langsung. Coach, tadi sempat disampaikan bahwa ada yang tersembunyi ya, Coach. Jadi yang dipertengkarkan kadang-kadang bukan masalah yang sedang dihadapi, maksudnya yang sedang dibahas itu, tapi ada yang lebih dalam dari itu. Berarti apa yang sebenarnya terjadi pada dua pribadi ini, Coach? Misalnya kok tadi bicara tentang suami istri, apa yang terjadi pada dua pribadi ini, Coach, sebenarnya? Ya, tentu ada sesuatu yang seperti tadi kita katakan ya, sebenarnya apa yang mereka lagi kata-katakan itu kan saling mengata-ngata ya, saling menyerang, saling, oh kamu itu begini, aku nggak begini, kamu gara-gara kamu ini, kenapa kamu bisa begitu, kenapa kamu bisa begini, ya biasanya pertengkaran gitu, tetapi itu sebenarnya permukaan aja. Itu sebenarnya dia coba defense dirinya masing-masing. Nah, ada yang lebih di dalam itu yang dia takutkan. Nanti saya akan kasih contoh ya. Jadi kelihatannya semua orang itu merasa aman, nyaman di rumah, tidak takut sendirian. Itu bukan ketakutan itu yang saya maksudkan demikian. Bukan takut demikian bahwa nanti ada pencuri atau masuk. Saya tidak takut kok, pagar rumah saya bagus, semua bagus. Ya, bukan rasa takut demikian yang dia takuti. Tapi yang dia takuti apa? Takut gagal. Ya, dia takut disebut orang yang gagal, takut tidak dicintai, takut tidak dihargai, takut dibiarkan, takut disepelekan, bahkan takut ditolak yang saya tadi katakan. Jadi masalah-masalah yang terjadi di permukaan itu kadang bukan masalah yang sebenarnya. Nah, biasanya pertanyaannya kenapa bisa terus begitu terjadi? Nah, kita coba lihat ya, malam hari ini sebenarnya apa yang terjadi dalam dua pribadi ini ketika mereka bertengkar, ya. Nah, ini saya coba paparkan secara sederhana ya. Nah, pertama dalam dua pribadi itu tentu kita tahu ada ketakutan, ya. Nah, ketakutan itu apa sih sebenarnya? Supaya yang ditakutkan itu tidak terjadi, maka setiap kita akan berusaha mati-matian untuk apa? Membela diri. Supaya apa yang dia takutkan itu tidak terjadi. Ya, jadi dia coba bentengi dirinya, dia coba defense, dia coba membuktikan sesuatu bahwa dia itu bisa. Dia itu bukan orang yang gagal. Dia itu bukan suami yang pecundang. Dia coba membela diri. Dia ingin membuktikan sesuatu dengan sebaik mungkin untuk membela dirinya. Nah, ini yang persoalan yang sering timbul ya. Jadi tanpa mereka sadari akan terus bertengkar demikian. Nah, kita lihat apa lagi yang terjadi di sini. Ya, sebenarnya tanpa sadar kita akan menyerang balik karena mau membela diri. Sama kalau orang berantem ya, karena kamu serang saya membela diri, saya akan menyerang balik. Jadi tanpa sadar kita akan menyerang balik. Jadi perhatikan, suami istri itu kadang-kala ribut, itu pasti menyerang balik. Sama juga dengan bukan cuma suami istri ya, sama teman kolega juga. Ketika kita mulai berdebat, kemudian kita mulai cenderung tidak senang, itu kita akan menyerang balik. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi di sini kita lihat untuk membela diri. Ya, jadi menyerang balik itu tetap sama. Intinya adalah untuk membela diri. Ya. Nah, kemudian saling serang untuk membela diri. Semua ini terjadi karena adanya apa? Ketakutan. Jadi ketakutan itu akan membuat kita saling serang dan membela diri. Nah, itu yang terjadi umumnya di dalam suami istri yang ribut ya. Nah, saya kasih satu contoh ya. Saya kasih satu contoh ini saya dengar saya ambil dari satu buku dan juga saya pernah dengar seorang hamba Tuhan cerita mirip-mirip ceritanya. Nah, jadi anggaplah ini saya kasih nama ya supaya kalian tidak terlalu tahu juga. Jadi anggaplah namanya ini yang laki ini namanya John ya. John dan istrinya namanya Lisa. Nah, John dan Lisa ini ya bertengkar. Kenapa bisa bertengkar? Karena John ini sudah hampir setengah tahun, ya kurang lebih 5-6 bulan ini habis dipecat dari pekerjaannya
Ya, jadi dia tidak ada kerjaan. Jadi selama dia dipecat itu dia berusaha cari di kota itu di mana dia tinggal. Dia cari pekerjaan, tapi nggak dapat. Nah, sampai hampir setengah tahun, tapi dalam perjalanan itu dia juga cari di kota lain. Seumpama ini kita anggap dia tinggal di Bali ya, supaya lebih jelas. Dia tinggal di Pulau Bali. Nah, terus dia cari-cari pekerjaan di Bali ini, ternyata tidak ada yang cocok. Ada beberapa yang memberikan, tapi tawarannya sangat rendah dari gaji yang sebelumnya yang sangat tidak cukup. Nah, kemudian dia coba cari, ternyata dia dapat pekerjaan di Jakarta. Tapi dia harus pindah suami istri ke Jakarta, dan itu posisi lebih baik, penghasilan lebih baik, dan juga dikasih fasilitas semuanya. Nah, tetapi istrinya mati-matian tidak mau pindah. Dia tidak mau pindah. Dia bilang dia udah nyaman di Bali, dan dia suruh suaminya mati-matian cari pekerjaan di Bali. Suaminya udah berusaha, dia bilang ini udah 5 bulan lebih saya cari tidak dapat. Jadi sejak dia dipecat itu udah cari-cari, dia ternyata dapat di Surabaya, Jakarta, tapi tawaran yang paling baik itu di Jakarta. Surabaya juga tawaran lebih baik dari Bali. Nah, Jakarta itu jauh. Boleh dikatakan dia bilang 1 kali lipat lebih, dikasih fasilitas ini, dan minta istrinya sama-sama pindah. Istrinya nggak mau. Akhirnya mereka ribut-ribut. Nah, setiap kali ribut itu saling serang. Jadi istrinya ini selalu mengatakan suaminya itu, kamu itu malas, memang tidak mau cari, tidak mau ini sampai kau tidak dapat ini. Nah, suaminya juga selalu serang istrinya, nggak mau mengerti, nggak mau menurut apa. Jadi saling serang. Intinya akhirnya mereka minta berpisah. Jadi mau cerai, dan ketika sudah puncaknya itu mereka tidak ada jalan keluar lagi untuk mau memutuskan cerai. Ada teman baiknya ya minta dia cari konselor supaya bisa diperbaiki. Akhirnya dia cari konselor, ketemu konselor ya. Jadi mereka datang ke konselor itu dengan sebenarnya tidak ada harapan, cuma teman-teman dekatnya, keluarga dekatnya itu maksa mereka. Jadi mereka berdua datangi konselor itu bicara, tapi dengan kata lain ya percuma Pak, ya ngomongnya gitu di depan konselor. Kami sudah coba cari cara, istri saya mati-matian tidak mau, ini tidak mau. Nah, dia bilang kayaknya tidak ada jalan. Konselornya bilang, loh, apa masalahnya? Mereka cerita loh, sesudah dia dengar, saya persingkat aja ya. Terus dia bilang, berarti kalian udah pasti mau berpisah. Iya, kami udah ambil keputusan mau berpisah. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Karena masing-masing bertahan dengan pendapatnya. Akhirnya konselor itu suruh mereka cerita lagi persoalannya. Sesudah konselor itu cerita, dia bilang, oh, konselor ini memang orang yang jago ya. Dia bilang, iya, sebenarnya masalah kalian itu bukan di sana. Mereka dua-dua kaget. Loh, kok bisa? Iya, pasti ada masalah lain. Sebentar, saya mau tanya dulu istri Anda. Jadi, konselor ini beserta istrinya tanya istrinya si Lisa ini. Ya, kenapa kamu tidak mau ikut suamimu pindah ke Jakarta? Ya, dia cerita, dia bilang, iya karena saya udah nyaman di Pulau Bali. Ini kita anggap Pulau Bali, sebenarnya bukan di kota Bali ya. Saya udah nyaman, saya udah enak di sini, semuanya saya semua familiar. Kalau saya pindah kan saya tidak tahu kota itu loh. Itu kan bukan alasan utama. Ya kan dia suamimu. Kenapa? Oh iya, anak-anak juga kan udah sekolah di sini, udah nyaman semua. Ya saya juga kalau kota baru saya rasa nanti ya nggak cocok apa, saya tidak familiar. Terus intinya gini, konselor itu tanya dia juga, apakah itu menjadi masalah utama karena tempat baru, anak-anak harus sekolah baru, terus kamu harus cari tetangga baru apa? Intinya gini, saya persingkat aja. Akhirnya dia sampai kepada titik gini. Dia bilang karena kalau di kota yang baru, saya tidak punya teman baru. Saya tidak punya keluarga, karena kebetulan keluarganya juga tinggal di Bali, saudara-saudaranya, ayah ibunya juga tinggal di Bali. Nah, di sini saya aman, saya nyaman. Ada keluarga saya, ya di mana saya bisa berbagi, ada teman-teman saya, dan saya sangat familiar di sini semua. Tapi yang terpenting semua ini, ada yang bisa melindungi, menjaga saya. Konselor itu bertanya dia, loh, kamu udah ada keluarga, kamu kan ada suami, ada anak-anak, memangnya gimana? Dia mulai nangis. Dia bilang, karena saya dia merasa ya, perhatikan ya, saya merasa suami saya tidak mencintai saya. Saya merasa dia bukan orang yang betul-betul memahami saya. Saya merasa dia bukan orang betul-betul yang mau menjaga, melindungi, membahagiakan saya. Jadi ada ketakutan, perhatikan ya. Jadi ketakutannya sebenarnya apa? Bukan masalah pindah. Dia takut suaminya itu sebenarnya tidak mencintai dia, tidak memberikan rasa aman, nyaman, tidak membahagiakan dia aman terhadap teman-teman baiknya, keluarganya, dia merasa nyaman. Itu persoalan utamanya. Nah, konselor ini udah dapat, kemudian dia tanya suaminya, ya pribadi juga.
Ya, jadi kenapa kamu harus ngotot pindah ke Jakarta? Kenapa kamu nggak coba dulu di sini untuk menolong kamu, walaupun gajinya lebih rendah sedikit, minimal kan ada penghasilan daripada sekarang ini kamu ribut terus, kekurangan, ribut setiap hari saling serang, dibilang malas atau apa, harga diri, apa semua. Akhirnya suaminya, saya singkat cerita aja, akhirnya suaminya juga terus terang. Dia bilang, saya ngotot pindah ke Jakarta. Ya, karena saya merasa tidak memiliki istri ini. Dia selalu ada apa-apa cari teman baiknya, keluarganya semua. Nah, saya tidak mau saya ini dipandang rendah. Seakan saya ini bukan seorang suami yang punya tanggung jawab. Saya ingin membuktikan cinta saya ingin membahagiakan dia supaya saya bisa membawa dia keluar dari lingkungan ini, pindah Jakarta. Jadi memang saya ngotot cari di luar yang lebih baik. Bukan masalahnya itu. Hanya ketemu sekarang. Hanya dipertemukan dua-dua loh. Akhirnya suaminya terus terang, akhirnya istrinya juga menangis. Jadi suaminya selama ini cuek-cuek karena istrinya selalu perhatian sama keluarganya, sama teman-teman baiknya. Jadi istrinya merasa tidak dibahagiakan, padahal suaminya bukan begitu. Nah, suaminya juga merasa dia selama ini tidak dihargai, selalu yang dia bangga-banggakan itu temannya, keluarganya, dia seakan disepelekan, dianggap tidak bernilai, dianggap bodoh. Jadi ketakutan itu yang muncul. Nah, ketika diperbaiki, akhirnya mereka sepakat. Jadi dari cerita ini, nanti boleh bertanya ya, jadi dari cerita ini kita bisa melihat bahwa apa yang mereka pertengkarkan itu bukan sebenarnya mereka, bukan persoalan utamanya di sana. Cuma ada ketakutan di bawah alam sadar mereka yang membuat mereka itu saling menyerang, ya saling memaki-maki, ya saling menyakiti untuk mempertahankan ketakutan itu. Baik, kita lihat. Nah, dari Yakobus pasal 4 ayat 1 dikatakan apa? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ada hawa nafsu yang ketakutan, luka-luka itu yang berjuang. Jadi kemudian muncul pertengkaran di permukaan. Nah, itu mungkin dari saya Sismeda yang saya bisa tahu kan kenapa ya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi dalam dua pribadi itu? Jadi sebenarnya ada ketakutan-ketakutan yang disembunyikan. Coach, apa jadinya Coach kalau itu kita nggak sadari dan kita biarkan saja? Maksudnya kita tanpa kita sadari, kita terus di pola-pola seperti itu, akibatnya apa buat keluarga Coach? Ya, seperti tadi yang kita lihat ya, seandainya mereka tidak ketemu konselor yang baik, ya, tentu apa yang kita bisa bayangkan, udah pasti berpisah, karena mereka udah mengambil keputusan. Dan kasihan anaknya. Dan ketika mereka dibukakan bahwa sebenarnya persoalannya bukan di sana. Bukan masalah pindah tempat atau cari kerja yang lebih baik apa. Tetapi ada ketakutan-ketakutan di dalam dua pribadi ini. Yang sebenarnya itu di bawah alam sadar mereka terjadi karena luka-luka. Tentu ini salah satu contoh, banyak lagi ya. Saya sudah kumpulkan beberapa banyak contoh, kalau saya kasih contoh-contohnya berbeda, ada lagi ketakutan-ketakutan lain, bukan masalah itu. Nah, kita lihat sekarang akibatnya ya. Nah, akibat apa yang terjadi kalau itu dibiarkan saja ya. Nah, ini yang makanya saya bilang family killer ini berbahaya sekali ya. Kadang-kadang kita tanpa sadari, pada itu sebenarnya sederhana. Nah, kalau kita biarkan, luka yang ada semakin parah pasti. Mereka akan terus mempertahankan diri masing-masing supaya dia punya ketakutan itu tidak sampai makin parah. Demikian juga yang pihak lainnya pasti dia akan coba yang mempertahankan. Tapi yang terjadi, ketakutan itu makin meningkat. Karena dia tidak dapat solusi. Jadi pasti pertengkarannya akan makin memuncak, kata-kata yang dipakai akan makin menyerang, akan makin melukai. Nah, artinya luka yang ada semakin parah, ketakutan juga makin meningkat. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Mulai merasa tidak senang. Pasti udah mulai merasa tidak senang. Kemudian kasih dan kebahagiaan mulai pudar. Ya, mulai pasti pelan-pelan pudar. Kemudian terjadi apa? Merasa terganggu, terancam. Ya, jadi luka itu kan makin parah, dia makin merasa terancam. Nah, karena makin merasa terancam, akhirnya apa? Masing-masing mencari cara menghindar. Nah, ada suami istri yang saya perhatikan cara menghindarnya ini mendiamkan, tetapi sudah dingin. Bahkan boleh dikatakan ada yang sudah tidak tidur satu kamar. Ya, cuma demi anak aja. Jadi ada juga bertahan itu karena demi anak, tetapi mereka itu udah membeku dua-dua. Bahkan sudah tidak mau saling gubris karena akibatnya kalau saling bertanya pasti ribut lagi, ribut lagi.
Jadi ada mereka memang mencari cara mendiamkannya, ya, tetapi itu tentu tidak bagus juga karena masing-masing pasti apa ya, sangat terganggu pasti ya. Tentu hubungan dengan Tuhan juga pasti terganggu. Nah, kerusakan dan kehancuran dimulai, tidak pasti. Apalagi dua hati yang sudah sangat beku, ataupun pertengkaran makin memuncak, akhirnya nggak tahan, ya terjadilah ini, berpisah. Jadi perceraian pasti akan terjadi. Nah, kita tahu Alkitab juga mengatakan apa? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya. Akhirnya kasihan anak-anak yang selalu menjadi korban. Yaitu mungkin si Smelda ya, kena. Jadi akibatnya itu ya jauh lebih parah lagi. Iya, Coach. Berarti kalau tadi itu sebenarnya ada step-stepnya, Coach ya, ada tingkatan-tingkatannya. Maksudnya pada saat itu terjadi nggak langsung berpisah ya, Coach. Jadi kita mulai merasa semakin terluka, kemudian ada ketakutan-ketakutan yang lain yang muncul. Dan itu kita seharusnya sudah mulai aware ya, Coach. Kalau bisa Betul, cari betul. konselornya pada saat itu, Coach ya. Jangan tunggu udah mau pisah, itu biasanya udah agak berat, biasanya udah stadium 4 itu. Jadi kalau bisa di stadium 1, 2 kita bicarakan dan kita selesaikan akan lebih baik gitu, Coach ya. Iya, harusnya Coach, memang begitu. iya, tadi itu kan ada masalah yang tersembunyi ya, Coach ya. Jadi kalau kita boleh simpulkan nih, Coach, apa sih yang mendasarin semua ini jadinya, Coach? Iya, saya kasih lagi satu mungkin cerita secara simpel aja ya. Jadi ada lagi supaya nanti kalian teman-teman bisa terbuka dan bisa memberikan juga masukan-masukan. Nanti tolong kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Sismelda maupun Bro Siu ya. Boleh di chatting atau mau terbuka juga boleh. Ada lagi satu yang saya lihat, yang saya pernah pelajari baca mengenai juga suami istri ya. Jadi ini saya langsung kasih tahu ketakutannya aja. Jadi ketakutannya ini dari suaminya ini adalah dia takut itu tidak dihargai dan tidak, dia maunya itu agak di apa ya, dihormati lah istilahnya. Dia mau dianggap itu orang yang cukup mampu. Nah, terus dia takut gagal ya. Jadi suaminya ini orang yang punya luka di masa lalu, itu ketakutannya dia selalu dianggap gagal, tidak punya prestasi, tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik gitu loh. Nah, sedangkan istrinya ini itu dia punya ketakutan itu maunya itu dia dihargai pendapatnya, diakui. Jadi istrinya itu kepingin selalu didengar istilahnya. Dia mau didengar pendapatnya, dia mau diakui, dia mau dianggap punya nilai pendapat tersendiri ya. Nah, istrinya ini kebetulan bekerja sebagai dokter ya di rumah sakit ya. Nah, suaminya ini buka usaha. Nah, suatu hari saya singkat cerita aja. Suatu hari itu suaminya pulang lebih awal. Jadi sore-sore dia udah pulang. Terus dia telepon istrinya. Kelihatannya istrinya ada pasien-pasien tertentu. Jadi malam ini agak malam pulang. Ya mungkin bisa jam 8, jam 9. Nah dia lihat masih sore. Terus dia pikir nggak apa-apa. Dia mau bikin kejutan kepada istrinya. Nah ini persoalan pertama mereka bertengkar ya. Jadi dia bikin kejutan kepada istrinya. Dia kamarnya itu dia desain ulang. Jadi dia pindahin tempat tidurnya, lemarinya, mejanya. Dia coba bayangkan istrinya itu suka gimana, apa tempatnya gimana, dia coba pindahin semua ya. Jadi atur semua dengan baik. Kemudian dia mau kasih istrinya kejutan hari itu. Jadi dia tahu kira-kira nanti agak malam pulang. Jadi dia tidur duluan. Jadi dia matikan lampu, dia naik tempat tidur. Nah istrinya kira-kira mungkin agak malam pulang, dia buka tempat tidur, dia lihat suaminya, buka kamarnya, dia lihat suaminya tidur ya agak sedikit, dia tahu karena nggak ada suara, tapi gelap, dia tahu suaminya udah tidur ya. Jadi istilahnya gelap ya. Jadi dia juga jalannya itu masuk ke kamar pelan-pelan sekali, pelan-pelan. Tapi karena udah dirubah posisi meja, tempat rias, tempat tidur, tiba-tiba dia nabrak meja. Nah, kebetulan dia nabrak meja itu ada vas bunga dan termos di atas meja itu jatuh termosnya. Dia kaget, dia
mundur ke samping, kena satu apa itu lukisan itu jatuh pas kena ke tempat tidur. Suaminya juga kaget terbangun, buru-buru nabrak karena dia juga lupa. Karena dia yang lupa tadi karena terburu-buru bangun karena ada suara gerberincingan itu dia nabrak lemari, hidungnya berdarah. Wah, terus karena dia tahu di mana lampu dia buka. Wah, langsung istrinya ngamuk. Ya, maki-maki suaminya. Kenapa kamu tidak tanya saya dulu? Suaminya bilang, aduh, sorry, saya kamu bikin kejutan. Iya, tapi kenapa kamu nggak cari pendapat saya gini-gini sampai saya terkejut. Lihat loh, ini berantakan semua. Kamu suami gimana? Loh, sabar dulu. Ini kan untuk kamu semua. Saya tidak mau tahu gini. Akhirnya suaminya karena diserang. Kamu itu memang suami gini. Nah, mulai diserang kan. Suaminya juga balas. Kamu itu gini-gini. Hanya bertengkar. Bertengkar hebat malam hari itu. Nah, suaminya itu maunya gini. Ya sudahlah, karena ini kan aku sebenarnya mau bikin kejutan. Ya sorry lah, dia udah bilang sorry. Tapi istrinya ini ketakutannya apa? Seakan kamu itu tidak menghargai saya. Kalau mau kasih pindah, telepon saya dulu, kasih tahu dia, minta pendapatnya dulu. Jadi dia mau diakui, mau dihargai. Jadi seakan kamu ini tidak ada di hadapanmu, aku itu tidak ada di matamu. Kamu itu mau apa-apa seenaknya saja, tidak meminta pendapat saya. Jadi itu pertengkarannya, intinya bertengkar itu hebat. Nah, akhirnya juga terjadi masalah. Jadi kemudian saling serang-serang. Nah, kenapa saya tadi kemukakan dulu ketakutannya supaya kita tahu sebenarnya ada masalah di bawah itu. Nah, akhirnya tapi untung ini semuanya mereka lewati pertengkaran demi pertengkaran. Akhirnya karena mereka dua-duanya ini cukup dewasa dan memang ternyata mereka juga ini orang tuanya adalah konselor dua-dua. Jadi cepat bisa diselesaikan. Tetapi dari persoalan itu mereka baru tahu bahwa ternyata ada masalah-masalah yang tersembunyi. Nah, baik kita kembali lihat tadi yang Mrs. Melda tanyakan, apa masalah yang sesungguhnya? Kenapa saya ungkapkan cerita ini? Karena sebenarnya ada masalah sesungguhnya di bawah permukaan itu, ya. Kita lihat, ya. Jadi udah keluar, bisa keluar ya? Bisa, Coach. Ya, oke. Jadi pertama karena push button-nya ya terjadi. Jadi push button itu luka itu di push. Jadi apa masalah yang sesungguhnya terjadi di dalam pertengkaran itu karena push button-nya ditekan. Kemudian batas ketakutan kita dilanggar. Jadi itu intinya. Kenapa apa masalah sesungguhnya? Karena batas ketakutannya dilanggar. Kemudian apa? Ego kita terinjak-injak. Nah, ini di sini egonya terinjak-injak. Jadi ketika ego manusia itu terinjak-injak, dia akan melawan. Dia akan menyerang balik. Nah, ini kunci utama. Nanti kita akan bicara lebih dalam mengenai ini. Ego kita terinjak-injak. Seakan harga diri kita ya. Nah, kita punya itu harga diri semua. Nah, harga diri itu sebenarnya muncul dari ketakutan-ketakutan itu. Jadi seakan nilai kita itu didiskon, diturunkan. Saya punya nilai itu setinggi ini, sekarang diturunkan oleh perkataanmu. Seakan ini saya tidak bernilai. Seakan ini saya orang yang bodoh. Seakan ini saya orang yang tidak berpendidikan. Seakan saya ini orang yang terabaikan. Jadi egonya terinjak-injak. Nah, ini yang terasa di dalam saling berdebat atau saling menyerang, kemudian menutupi atau tidak menyadarinya. Jadi umumnya kita itu menutupinya ya. Kalaupun kita sedikit tahu, kita itu tutupi atau kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ada ketakutan yang begitu luar biasa dalam diri kita masing-masing. Nah, ini masalahnya. Jadi apa masalah sesungguhnya? Karena kita berusaha mencoba menutupi atau tidak menyadarinya sama sekali. Kemudian apalagi yang terjadi, kita tidak berani berterus terang. Ya, bahwa saya itu merasa, kamu lecehkan. Saya itu merasa kamu itu tidak menganggap saya begini. Saya itu merasa begini. Jadi kita tidak berani ungkapkan apa yang kita rasakan sesungguhnya dari perkataan dia. Nah, umumnya kita itu pasti kita akan coba melawan. Jadi apa yang dia ungkapkan kita coba akan menyerang balik. Saya cerita sedikit ya mengenai teman saya, tapi ini udah hampir 20 tahun yang lalu terjadinya. Dan Anda juga tidak kenal. Kebetulan saya ada di satu organisasi. Nah, organisasi itu kebetulan kami dari berbagai negara ya. Jadi ada macam-macam negara, saya dari Indonesia, ada dari Malaysia, ada dari Australia, ada dari Hong Kong, ada dari Taiwan, ada dari Cina. Ya, jadi kami kumpul. Nah, saya cerita aja, ada satu, karena kebetulan saya alami sendiri, nah dari sana saya juga belajar banyak ya. Nah, ada satu ibu-ibu dari negara lain, itu orangnya sangat baik.
Jadi begitu Kak, saya masuk ke organisasi itu, wah dia pertama itu yang welcome saya. Wah dia puji-puji saya, dia bilang dia sangat bersyukur punya teman sepelayanan begini, teman kantor, ya pasti kita akan bisa bekerja sama. Dan saya perhatikan ibu ini ternyata sama orang lain juga begitu. Wih sangat bagus, sangat familiar, sangat welcome atau apa. Nah, belakangan saya baru tahu kenapa dia begitu welcome setiap orang di dalam organisasi itu, karena dia ada ketakutan-ketakutan. Dia ingin itu dihargai, dia ingin itu menjadi teman yang baik, ya, dia ingin merasa aman, nyaman. Tetapi kemudian suatu hari terjadi, karena satu kali kami rapat, tiba-tiba ada satu dari negara lain juga, kebetulan tidak terlalu setuju dengan sebenarnya bukan gimana, dia punya pendapat itu berbeda dengan pendapat yang dia kemukakan. Ya, ini saya singkat cerita aja. Yang dia kemukakan ibu ini, dan teman saya ini kemukakan pendapatnya sedikit berbeda. Wah, mulai dari sana itu musuh. Nah, boleh dikatakan saya singkat cerita aja. Begitu kami rapat, kita tahu ini tikus dan kucing akan berperang. Benar, selalu berperang. Dan kemudian beberapa bulan kemudian saya ketemukan ternyata dia bukan cuma sama dia, hampir semua teman-teman yang lama yang kemudian pernah ikut meeting yang kemudian keluar, itu semuanya sama dia seperti kucing dan tikus. Jadi dia sangat terluka. Nah, suatu hari saya bicara sama dia. Nah, kebetulan ya saya memang kan hati-hati sama dia. Saya tanya di dalam kantor itu, hampir 90% tidak ada yang berani sama dia. Karena pasti cekcok, pasti ribut, pasti berdebat. Nah, kemudian saya cari tahu, ternyata banyak luka-luka. Bahkan suaminya pun ternyata itu untung suaminya Pak ya, karena saya pernah ketemu suaminya punya itu apa suka kumpul-kumpul barang antik ya. Jadi kalau dia pulang dia nggak senang barang antiknya suaminya itu dia bisa buang di tong sampah. Suamiku ini kumpulin ini barang rongsokan dia buang di tong sampah, untuk suaminya diam. Dan saya lihat ternyata ada perang dingin juga dalam rumahnya. Jadi dia ada ketakutan-ketakutan, itu dia merasa dia harus dinomorsatukan. Dia harus orang yang paling dihargai, karena ternyata masa lalunya itu dia sering dibully. Nah itu yang terjadi. Itu saya ungkapkan sedikit. Jadi kadang-kala yang permukaan yang timbul itu sebenarnya bukan yang sesungguhnya, ada yang dibawa. Tidak mau mengalah, kelihatan itu sekali, kemudian takut direndahkan karena jujur. Ya, takut direndahkan karena jujur. Jadi dia tidak akan jujur. Intinya begitu ya. Kemudian ada hubungan yang rusak dan putus. Nanti ini saya akan cerita lebih banyak. Jadi tanpa sadar kita ada hubungan yang rusak dan putus. Hubungan dengan siapa? Ini nanti saya akan bicarakan di Wounded and Scared Soul ya. Ada hubungan yang rusak dan putus dengan diri kita pribadi. Ada hubungan yang rusak dan putus dengan sesama kita. Ada hubungan yang rusak dan putus dengan pencipta kita. Jadi 3 arah. Nah ini sebenarnya yang rusak sekali ini. Jadi hubungan dengan dirinya pribadi itu rusak dan putus. Hubungan dengan sesama pasti rusak dan putus, karena hubungan dengan Tuhan juga rusak dan putus. Itu mungkin malam hari ini saya share sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka sesuatu. Nanti kita masuk sesi yang ketiga lebih dalam lagi ya. Tuhan memberkati kita semua. Berarti ini next week udah ada nih Coach temanya yang pastinya akan semakin dalam kita bahas lagi untuk yang Wounded and Scared Soul ya Coach. Yes. Dan Bapak Ibu silahkan bila ada pertanyaan boleh langsung di unmute dan ditanyakan, atau bisa juga diketik di kolom chat. Saya bacakan dulu yang ada di kolom chat Coach ya. Ya, silakan. Coach, bagaimana saya harus bersikap menghadapi orang tua saya yang masih berpikiran lama saat saya mendidik anak saya? Karena terkadang orang tua saya tidak cocok dengan cara kami mendidik anak kami. Sedangkan saya berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran. Sehingga kadang anak bingung, kadang anak malah membandingkan saya dengan orang tua saya atau opa-omanya. Gimana, Coach? Silakan. Ya, memang ini harus ada peringatan-peringatan kepada suami istri yang tinggal sama orang tuanya. Makanya Alkitab kan selalu mengingatkan, ya, mereka berdua apa? Kalau Alkitab bilang, bisa ingat itu. Jadi 2 menjadi 1 itu mereka akan meninggalkan ya ayah ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Artinya bukan bagaimana, tapi maksudnya gini, kalau kita mendalami ayat-ayat itu, artinya bahwa setiap keluarga itu otonom. Jadi dia harus mandiri,
Ya, jangan dicampuri lagi oleh orang tuanya, apalagi generasi ketiga, itu kan termasuk cucunya. Nah, saya selalu ingatkan yang menikah, kalaupun tinggal sama orang tuanya tolong jangan terlalu mencampuri masalah keluarga anak-anakmu. Khususnya bagaimana dia mendidik cucunya. Boleh memberikan nasihat, tapi tidak boleh langsung. Kasih tahu aja, lain kali kamu didik anakmu itu atau cucu saya gini, lebih baik gini, menurut saya. Tetapi biar mereka, suami istri yang memutuskan bagaimana mendidik anak-anaknya. Ya, artinya cucunya. Saya juga udah punya cucu, saya selalu ngomong sama istri saya juga, kita jangan terlalu mencampuri, biar mereka, kita bisa melihat, kita bisa nasihati anak kita, lain kali begitu, tapi jangan di depan cucu. Biarkan mereka, harus mandiri, tidak boleh, karena itu berbahaya sekali. Nah, makanya perlu ikut seminar-seminar. Jadi saya ingatkan orang tua, jangan campuri urusan cucumu, ya boleh sayangi, tetapi jangan ikut dalam itu. Tapi kasih tahu orang tuanya aja, biar melalui orang tuanya. Jadi melalui ayah ibunya, karena kita juga mau mereka baik. Jadi itu intinya. Makanya kita mengingatkan kepada kita, ya seorang anak laki apa perempuan itu kan meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya, mereka menjadi satu daging. Itu intinya. Jadi jangan campur masuk, biarlah mereka menjadi satu entitas keluarga yang mandiri. Itu mungkin dari saya, Sis Melda. Terima kasih, Coach. Ini selanjutnya sepertinya lebih ke statement sih, Coach. Jadi gini, Coach. Resep bahagia itu sederhana, selalu bersyukur dan bersuka cita dalam segala sesuatu dan dalam segala hal, alias mencukupkan diri dengan segala yang ada. Dengan apa yang ada. Ya, itu yang paling baik, yang paling yang paling sempurna. Cuma masalahnya tidak ada orang yang sempurna. Gitu. Nah, ini yang kita harus tahu. Tentu itu yang terbaik ya, bagus. Tetapi dalam prakteknya kita semua ada masalah. Ya, tentu itu yang kita mau capai ya. Oke, ada lagi silakan. Boleh langsung unmute kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Jadi kita emang harus lebih belajar malam hari ini juga kita lebih aware ya, Coach ya. Lebih ke dalam kita lihat diri kita masing-masing gitu, Coach ya. Ya, betul. Harus aware sekali. Coach, ada pertanyaan lagi nih, Coach. Coach, sebelum kita masuk dunia pernikahan, apakah kita harus membongkar semua yang ada di dalam diri kita? Bagaimana dengan hal-hal terpendam yang mungkin kita lupa sampaikan, Coach? Ini mungkin maksudnya pada saat konseling pranikah ya, Coach ya? Iya, kadang-kala ada yang bisa kita temukan, tetapi banyak kan itu sebagian tersembunyi. Nah, yang penting nanti kita di episode 3, kita akan coba aware melihat satu persatu. Jadi sebenarnya intinya gini, yang penting kita harus mengingatkan diri kita bahwa kita semua punya masalah. Kita semua punya masa lalu. Kita tidak ada yang sempurna. Dan kita ada juga ketakutan-ketakutan. Nah, kita akan coba melihat ketika terjadi masalah. Sebenarnya Tuhan izinkan juga itu terjadi supaya kamu aware. Di sini kelemahan kamu. Jadi sekarang ini saya selalu perhatikan, kan saya juga bisa, tiba-tiba kenapa saya tadi begitu lepas kontrol ya. Kenapa tiba-tiba saya merasa agak tersinggung? Kenapa saya tadi merasa tidak nyaman? Kenapa saya tiba-tiba mengeluarkan kata-kata begitu keras? Kenapa saya tadi begitu agak tajam juga berdebat atau memberikan pernyataan-pernyataan? Nah, saya biasanya kalau terjadi itu saya duduk diam, berdoa, saya coba tulis. Apa yang saya rasakan tadi? Kenapa saya tiba-tiba sedikit tensi ya? Bisa kita gitu, sedikit merasa tidak nyaman, merasa saya sedikit tersinggung, terserang. Kenapa? Oh, saya tahu ternyata ada yang saya takutkan. Saya takut dianggap ini, saya takut diginikan, saya takut disepelekan, saya takut dianggap tidak tahu, saya takut dianggap bodoh, saya takut dianggap ini. Nah, kita cari tahu semua. Nah, suami istri juga begitu. Kenapa kita tadi bertengkar? Kenapa kita serang? Nah, kenapa dia juga cari tahu juga pasanganmu? Kenapa dia reaksinya? Kamu kan kaget tiba-tiba loh. Maksud saya tak gitu loh. Kok dia bereaksi begitu? Nah, kita bantu tolong dia juga. Nah, suami istri sebenarnya harus saling tolong menolong. Jadi kita yang lebih diam, kenapa dia bereaksi begini? Padahal saya cuma nanya tadi. Ya, kenapa kamu begini-begini? Ya, saya nggak tahu gini-gini. Tiba-tiba dia meninggi kata-katanya. Loh, ada apa? Berarti tombol lukanya kepus sama saya tadi. Nah, saya juga begitu. Kalau tiba-tiba saya meninggal, harusnya dia juga aware. Kenapa tadi saya ngomong begitu sama suami saya, cuma saya bercanda atau bertanya aja. Tiba-tiba kok dia merasa tersinggung dan dia marah-marah. What happened?
Jadi kita bisa saling tolong-menolong. Nah, di antara teman baik harusnya juga begitu. Nah, mungkin Pak Putu Yogi, baru-baru ini kita ada rapat ya di organisasi kita ya. Jadi kita akan meningkat ke brotherhood. Jadi brother itu ya saling mengingatkan gitu. Jadi kalau kita lihat ada gampang yang marah, gampang tersinggung, what happened? Padahal tadi saya cuma tanya gini, saya bercanda, tiba-tiba lo kok kamu kok reaksinya begini. Nah, itu brotherhood itu harus saling mengingatkan. Jadi bukan cuma suami istri, teman-teman sepelayanan juga, teman organisasi, teman kantor juga bisa begitu. Antara atasan bawahan juga begitu. Cuma mungkin bawahan kita bertanya biasa aja, tiba-tiba kita sebagai atasan tersinggung. Atau kita atasan, kita tanya anak buah kita, mungkin dia merasa kita sepelekan dia atau apa. Jadi banyak ya, jadi kita bisa mengeceknya dari sana. Ya itu mungkin dari saya, Sis Melda. Pertanyaan selanjutnya nih Coach. Ini yang udah menikah kalau sekarang nih Coach pertanyaannya. Ya Coach, kami silakan. sudah memasuki dunia pernikahan selama beberapa tahun ini. Apa yang harus saya lakukan dengan pasangan saya, Coach? Selama ini kami baik-baik saja, tapi kalau saya ingat, memang beberapa kali terpicu oleh sesuatu hal dan itu menjadi ribut. Bagaimana saya harus menceritakan semua dengan pasangan saya? Apakah hal ini juga termasuk dengan anak-anak saya? Jadi mungkin maksudnya setelah belajar ini mungkin dapat sesuatu, Coach. Tapi ngomongnya sama pasangan gimana kok pasangannya? Harusnya kasih rekamannya Meaningful Life ya, Coach ya? Ya, coba lihat yang minggu lalu dulu ya. Jadi gini, memang tidak mudah kalau suami istri itu kan mau jujur terus terang. Biasanya, tapi kita ajarkan harusnya pelan-pelan itu harus jujur dan terbuka suami istri. Jadi kan ada tingkatan-tingkatan komunikasi ya. Nanti kita suatu hari kita bicara tingkatan komunikasi antara suami istri. Bagaimana tingkatan itu sampai kepada heart to heart ya. Nah biasanya waktu pacaran masih oke-oke, tapi ketika udah suami istri itu katanya cuma level 1 sampai level 2, kan sekali-sekali aja level 3. Karena kalau di level 3 itu mulai bisa memicu perdebatan. Ya, karena itu ada kebutuhannya. Apalagi feeling berbicara ya, tingkat 4, tingkat 5. Ya, nanti kita lihat itu. Kita nggak bahas malam hari ini. Tapi saran saya begini. Kalau you merasa pertengkaran yang seperti tadi saya kemukakan, coba analisa. Ya, yang bertanya tadi itu ya kan lebih ngerti ya. Coba analisa. Tadi saya bertengkar gara-gara apa? Siapa duluan yang lebih tinggi nadanya? Siapa yang duluan lebih menyerang? Apakah saya atau dia? Karena yang lebih duluan akan menyerang itu dia lebih terluka. Dia langsung defense. Dia defense itu dengan pakai gaya menyerang ya, kata-kata. Saya bisa pakai jurus saulimpainya, kulumpainya keluar ya, atau butompainya, suka cerita persilatan ya. Jadi mereka akan membuat satu dancing yang hampir mirip-mirip. Jadi perhatikan aja apa kalau bisa pas mau bertengkar itu kalau bisa direkam ya, kalau bisa. Nah, coba putar ulang rekamannya waktu lu tenang-tenang lu dengar, lu pasti bingung sendiri loh, kok bisa ributnya begini, kok kata-katanya begini. Ya, coba kalau bisa. Tapi kalau enggak, analisa aja. Pelan-pelan cari tahu. Kemudian kalau memang kalian bisa selesaikan, heart to heart bicara ya. Loh, tadi kita kok tersinggung ya? Kenapa aku tersinggung duluan? Karena aku merasa begini. Coba yuk cerita, kalau bisa. Tapi kalau enggak, ya terpaksa cari konselor ya. Orang ketiga yang bisa menengahi dengan baik. Karena takutnya ketika mereka diskusi gitu pun akan menyerang luka lagi. Ya karena kamu memang begini tadi. Mulai lagi. Padahal itu maunya ngomong baik-baik, tapi ketika pusatnya di itu pernah konseling begitu. Iya Pak, waktu itu kita udah cari waktu yang baik, waktu kita makan bersama-sama. Ya saya coba tanya dia, tapi tiba-tiba dia marah lagi, ngamuk lagi. Hanya kita makan malam di luar itu nggak jadi makan malam lagi, ribut lagi Pak. Padahal kita udah cari waktu yang spesifik, coba ngomong dari hati ke hati. Tapi kembali yang saya dapatkan bahwa ketika mereka mulai diskusi tanpa sadar, push button-nya ditekan lagi. Dia bereaksinya itu nekang saya punya push button juga. Jadi saya juga melawan gitu loh. Tanpa sadar, akhirnya tidak jadi diskusi dengan baik. Akhirnya perlawanan lagi terjadi. Itu harus hati-hati. Ya. Nah, kalau yang begitu mesti cari konselor yang bisa menolong. Tapi kalau mereka bisa selesaikan, it's okay, fine. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Langsung, boleh di-unmute. Atau ada lagi yang masih masuk pertanyaannya? Silakan, Sis Melda. Ada, Coach. Bagaimana meningkatkan self-healing yang sebenarnya sudah dimiliki tiap orang atau tiap pasangan? Sedihnya, jika tidak terjadi healing, akan timbul hurt people, mungkin maksudnya, Coach. Ya.
Self healing tentu bisa. Saya percaya itu karena saya juga mencobanya, ya. Tetapi itu dibutuhkan satu, perhatikan ya, humble heart, humility, kerendahan hati. Tanpa itu nggak bisa. Itu kunci utama, humble heart, kerendahan hati. Mau mengakui, humble heart itu mau mengakui, ya, mau bertobat, mengakui dan menunjuk diri sendiri. Karena gini, kita punya ego. Ego kita itu yang paling merusak sebenarnya. Dan semua orang punya ego kedagingan itu. Nah, humble heart itu penting sekali. Ketika kita ada humble heart, kita akan pakai jari kita menunjuk diri kita sendiri dulu. Ya, karena kalau tanpa itu selalu orang lain yang salah. Ini gara-gara istriku, ini gara-gara suamiku, ini gara-gara papaku, ini gara-gara mamaku, ini gara-gara anakku, ini gara-gara kamu. Dia nggak pernah tunjuk dirinya. Ketika dia mulai menunjuk dirinya, itu baru bisa self healing. Nah, kemudian meneliti apa yang terjadi dalam dirinya dan tahu saya akan diperbaiki, bukan untuk merusak diri. Perhatikan ya, ada juga mau self healing terlalu merusak dirinya. Wah, jadinya memang berarti saya ini aku orang tidak bernilai, aku orang tidak berguna. Bukan itu. Self healing bukan itu. Self healing kita tahu, kita ini orang yang luar biasa, cuma ada luka yang harus saya selesaikan. Dan saya akan menjadi orang yang kembali normal, bagus, dan dipakai Tuhan luar biasa yang bisa menjadi berkat menolong orang. Dan saya juga bisa diberkati. Itu self healing. Jadi perhatikan ya, humble dan holiness, tambah lagi satu holiness, kekudusan dijaga. Jadi jaga hati pikiranmu. Kuduskan, sucikan hati pikiranmu. Karena di dalam hati pikiran kita, kalau kita tidak minta pertolongan Tuhan, kuduskan, sucikan, kita cenderung. Karena gini, kita punya pola pikir. Kita punya perasaan. Nah, ini harus dikuduskan, disucikan, supaya terbuka. Nah, dengan kerendahan hati kita datang, kita terbuka. Iya, perasaan saya memang begini. Ada banyak yang bertentangan dengan firman Tuhan. Cara berpikir saya bertentangan dengan firman Tuhan. Ingat ya, kembali ke kuncinya, kalau kita mau pikiran, perasaan kita jernih, harus yang seturut dengan firman Tuhan. Bukan apa yang menurut pola pikir perasaan saya. Nah, kalau masih pakai itu, sorry, walaupun you humble heart tidak bisa akan mencapai itu. Itu kunci nomor dua ya. Bisa tangkap dan terus minta tuntunan Roh Kudus. Yang kunci yang ketiga, tolong saya, minta mau tolong supaya saya bisa disembuhkan. Jadi kesembuhan itu bukan cuma luka jasmani, tapi luka kejiwaan, soul kita, luka rohani kita, luka jiwa kita disembuhkan. Dan hanya oleh kuasa Roh Kudus dan oleh bilur-bilur darah Tuhan itu bisa menyembuhkan. Konselor pun sebenarnya yang hebat pun tidak mampu kalau kamu tidak terbuka. Ya, tidak bisa. Hanya darah Kristus dan Roh Kudus dan firman-Nya yang bisa menguduskan, menyucikan kita, mengembalikan kita. Itu mungkin dari saya, Sis Meda, tambahannya. Baik, Coach. Bapak Ibu silakan apabila ada pertanyaan, boleh langsung di-unmute. Atau Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat. Ini sudah ada satu lagi pertanyaan nih, Coach. Coach, Ya, kalau suatu saat kita lepas kendali dan itu terjadi di depan anak, apa yang harus saya lakukan, Coach? Khususnya ke anak saya. Soalnya saya tidak mau mewariskan hal tersebut ke anak saya karena dia melihat sikap saya secara langsung. Mungkin maksudnya menyakiti hati anak gitu, Coach ya. Ya, pertama ya tentu ini kita perlu pemulihan ya. Jadi kembali ke kebesaran hati dan humble heart kita ya. Jadi sesudah itu terjadi, cari waktu dulu sendiri, masuk berdoa dulu. Ini saran saya ya. Jadi berdoa sendiri dulu, karena kita harus membetulkan dulu emosi, kondisi kita, pikiran kita, dan kemudian kita coba lihat satu persatu persoalan tadi dengan baik, dengan jernih, apa yang menyerang anak-anak semua. Dan kemudian berdoa untuk anak-anak kita. Yang tadi dengar ya, kebetulan terluka. Itu step kedua, doakan mereka, doakan juga mungkin lawan bicara kita, istri waktu itu pas di depan anak, kita melukai mereka semua. Sesudah itu, panggil satu persatu. One by one ya. Usahakan one by one, anak dulu. Satu. Jadi tanya, ya, jadi ungkapkan lagi, minta maaf sama anak. Jadi sorry tadi papa tengkar di depan kalian sama ibu, hanya saya juga maki-maki kalian, itu kesalahan papa. Tadi sorry saya terganggu emosi, ya, kedagingan saya muncul karena saya ada merasa begini. Ungkapkan aja sama anak-anak. Dan saya mau minta maaf di hadapan kalian, ya jangan sampai ini
terjadi lagi, dan doakan juga Papa, ya Papa sayang kamu gini. Ya diungkapkan aja, minta tolong Roh Kudus jamah bagaimana, kan saya nggak tahu ceritanya gimana ya. Ungkapkan, ya minta maaf juga, dan perlu anak-anak. Ya selesaikan dengan baik. Ya, dan doakan bersama-sama. Minta juga kalau bisa dengan besar hati, anak doakan juga papanya. Kalau gitu doakan juga papa, supaya lain kali papa tidak terganggu dengan emosi yang demikian, memakai kata-kata itu. Tolong juga papa juga lagi belajar. Nggak apa-apa. Jadi anak-anak juga tahu bahwa kita ini semua tidak ada yang sempurna, kita semua belajar. Dia juga tahu. Yang penting kan kita ada jalan keluar, meminta maaf dan juga menuntun anak-anak bahwa itu sebenarnya tidak baik. Dan kita juga sadar itu tidak baik, dan makanya kita bicara sama dia. Itu mungkin yang sederhananya ya, secara gitu. Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Silahkan Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan. Kalau tidak, kita akan tutup karena sudah jam 9:03, Coach. Nggak terasa ya. Okay. Pak Donald mau menyampaikan sesuatu? Silahkan. Sudah, oke. Oke. Baik, Coach. Jadi Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali Rabu depan, dan acara kita pada malam hari ini kami rekam, dan rekamannya akan kami masukkan ke dalam YouTube, dan linknya akan dibagikan di dalam grup WhatsApp, Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, selamat bergabung, dan boleh langsung diklik Bapak Ibu ya, link yang ada di kolom chat itu akan tergabung langsung di WA Group. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di kolom chat Bapak Ibu. Itu adalah nomor WA Coach Suardi ya Bapak Ibu ya, di 0897 3367 979. Dan Bapak Ibu akan langsung dilayani oleh Coach Suardi. Dan kami, tim, sangat berterima kasih apabila Bapak Ibu ada masukan yang membangun. Kami sangat terbuka, silahkan untuk menghubungi saya di 081338775587 atau brosyu di 081796385570. Baik, Coach, kita akan tutup acara kita pada malam hari ini. Coach, boleh ditutup dengan mungkin pesan yang penting nih, Coach, setelah tadi ada sesi tanya jawab juga. Dan juga doa untuk kami semua, Coach. Terima kasih, Coach. Baik, terima kasih semua untuk partisipasinya malam hari ini ya, dan juga pertanyaan diskusinya memperkaya kita punya pengetahuan. Memang ini pelajaran yang harus kita terus pelajari bersama-sama ya, untuk kita lebih baik lagi. Karena masalah kejiwaan ini banyak hal terjadi dalamnya, dan kadang-kala kita sulit untuk menyadarinya, kadang-kala tersembunyi demikian. Tapi itu kalau kita tidak selesaikan dengan baik, itu akan menjadi problem-problem utama dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang pelayanannya bagus, luarnya bagus, tetapi di dalamnya banyak masalah, di dalam keluarganya, luka-luka, ketakutan-ketakutan. Bahkan kita lihat begitu banyak anak muda bunuh diri apa segala macam, karena ketakutan dibully ya apa segala macam. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita supaya generasi berikutnya di dalam keluarga kita itu jauh lebih baik. Tentu perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, saya rindu bahwa malam hari ini apa yang kita diskusikan minimal itu bisa menolong kita pribadi, lepas pribadi, dan keluarga kita. Jadi kita bisa antisipasi lagi, jangan sampai pertengkarannya itu memuncak terus, saling melukai, luka itu makin dalam. Jadi kita bisa redam, dan kita bisa benar-benar selesaikan dengan baik, dan bisa harmonis kembali. Karena kita rindu menjadi ayah ibu yang membahagiakan anak-anaknya, keluarga yang bahagia, tentu itu kerinduan kita. Prestasi apapun yang kita dapatkan semua tentu kembali kepada keluarga. Dan intinya adalah apakah kita bisa memiliki keluarga yang bahagia, dan kita menikmatinya bersama-sama sampai di hari tua ya. Itu mungkin kerinduan kita semua. Tuhan memberkati. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh berbicara banyak hal mengenai masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga, supaya itu tidak terjadi lagi lebih dalam, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh hikmat pengetahuan dari surgawi, dan juga berkat-berkat daripada firman-Mu senantiasa menjamah hati kami, dan kami percaya Tuhan ketika kami mau membuka diri, Engkau menolong kami semua. Berkat
memberkati seluruh teman-teman yang terlibat malam hari ini dalam diskusi maupun mendengar maupun nanti yang mendengar rekamannya. Tuhan buka hati pikiran kami dan memberkati kami pribadi lepas pribadi lebih baik lagi, keluarga kami lebih harmonis, lebih bahagia, dan juga apa yang kami kerjakan Tuhan memberkatinya. Termasuk istirahat kami malam hari ini Tuhan memberkati, dan esok pagi kami bangun Tuhan memberikan tubuh yang sehat, berkat yang baru, tuntunan yang baru, dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati semua ya. Terima kasih, Tuhan Thank you, Pak memberkati. Suwardi. Tuhan berkati kasih. sama-sama. Terima kasih, Pak Suwardi. Sama-sama Bu Terima kasih, Somni. Mega. Baik. Ya Bu Nyoman, Ayu. Sampai jumpa minggu depan, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, Om Suwati, Sesmelkan, dan Bapak Ibu sekalian, Zoom kita pada malam hari ini akan saya tutup dalam hitungan 3, 2, 1. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.